Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seseorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam. Yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi. Tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia pun tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Ia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan orang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliullah atau ulama atau orang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Dia ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapa yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah tuannya si mayit dan bertemu dengan istrinya. Lalu menceritakan kejadian apa yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya istri pun juga terkejut dan terheran. Ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa. Bukan seorang yang alim, bukan seorang yang ahli ibadah, bahkan bukan orang yang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muazin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa atau tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya apakah ada perkara-perkara dari si fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam suaminya selalu mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia mencium dan memeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu helai demi helai seperti sedang membacanya. Sedangkan ia orang yang buta Al-Quran, dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seolah-olah sedang menyentuhnya. Dia membalas sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan tangisan suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat ini. Janganlah engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku juga tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintai. Wahai kalam Allah, janganlah engkau mendakwa aku. Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja, dan sangat mengharukan setelah dia melihat naskah. Dan sering dilihat suaminya itu memang kelihatan busuk dan nampak memang sering dibuka berkali-kali. Dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sedang menangis pada matanya. Tatkala membuka lembaran yang suci itu, hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan bersungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada. Di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita. Setiap waktu dan ruang dan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Dan paham isi dengan memuliakan Al-Quran saja. Sesungguhnya
sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah, wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.